Bicara tentang keperawanan pasti menimbulkan kontroversi mulai dari tes keperawanan hingga polemik tanda-tanda wanita yang perawan atau tidak. Dan polemik ini hingga menimbulkan banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang ciri-ciri tubuh yang menunjukkan seseorang yang masih perawan atau sudah tidak perawan. Dan berikut ini kami rangkumkan mitos-mitos tentang keperawanan khusus untuk Anda. Korelasi antara kaki yang mengangkang dengan keperawanan seorang wanita terjadi karena mereka berpikir bahwa hubungan seks mempengaruhi cara seorang wanita berjalan. Namun mitos ini sebenarnya juga kurang berdasar. Pada beberapa pengalaman, wanita yang melakukan hubungan seks memang ada yang merasa sakit dan mempengaruhi cara jalannya. Namun tidak secara permanen. Selain itu, seorang wanita bisa saja berjalan mengangkang karena faktor lain misalnya fisiologis berupa struktur tulang pinggul dan paha, atau masalah kebiasaan berjalan dan keturunan. Normalnya memang wanita mengalami pendarahan saat melakukan hubungan badan dengan pasangannya untuk yang pertama kali. Namun beberapa ahli juga sedikit menampik fakta tersebut. Ada beberapa keadaan di mana wanita tidak mengalami pendarahan setelah berhubungan seks untuk pertama kali. Faktanya saat ini juga sudah banyak obat, ramuan, bahkan perawatan operasi yang bisa mengembalikan selaput darah seperti masih perawan. Namun tentu saja hal tersebut diikuti dengan resiko yang lebih lanjut. Ada sebuah mitos yang menjelaskan bahwa wajah wanita bisa menunjukkan apakah ia perawan atau tidak. Sayangnya tak pernah ada tendensi yang jelas untuk memaparkan kebenaran mitos ini. Tak ada yang tahu bagaimana kriteria wajah wanita yang masih perawan. Karena seiring dengan waktu yang berjalan, wanita pasti mengalami perubahan pada wajahnya. Hal ini juga umumnya dipengaruhi oleh kebiasaan wanita. Mulai dari menggunakan makeup, kecukupan tidur, kebiasaan makan, dan sebagainya. Semua faktor itu bisa membuat wajah seorang wanita berubah dari waktu ke waktu. Dalam beberapa kebiasaan budaya menyarankan untuk tidak mencukur atau mengubah bentuk alis bila Anda belum menikah. Ada yang mengatakan kebiasaan ini pamali. Ada yang mengatakan haram, namun ada pula yang tidak menghiraukan. Ditinjau dari beberapa sudut pandang, mencukur alis memang lebih pada kebutuhan kosmetik. Ada yang membolehkan dari segi estetika dan kecantikan. Namun ada yang mengharamkan karena berkaitan dengan keyakinan tertentu. Sedangkan mereka yang mengatakan hal itu pamali, biasanya orang yang meyakini bahwa alis yang dicukur hanya untuk mereka yang sudah menikah dan tidak perawan lagi. Banyak orang berpikir wanita bertubuh besar akan sulit mendapat jodoh karena dikira sudah tidak perawan. Pinggul besar tidak selalu berkaitan dengan keperawanan. Saat melihat pinggul besar, mungkin kita akan teringat dengan pinggul ibu-ibu parubaya yang seringkali mengalami pembesaran pinggul. Namun, pinggul yang besar bisa jadi karena beberapa hal, penumpukan lemak atau bentuk tulang yang memang besar. Tidak semua wanita berpinggul besar tidak perawan. Bentuk payudara pada setiap wanita bervariasi, ada yang padat berisi, ada pula yang nyaris tidak berbentuk. Namun selain bentuk payudara yang sering dilihat adalah kekencangannya. Ada yang memiliki otot payudara lemah sehingga payudaranya nampak kendur. Meski demikian tak berarti seorang wanita tidak perawan ketika payudaranya kendur. Hal ini bisa jadi karena faktor kebiasaan dan pemilihan bra yang kurang tepat. Oleh karena itu, ada baiknya melakukan olahraga untuk mengencangkan payudara.